Tidak menjadi masalah sekiranya pasukan bola sepak kebangsaan ingin mengambil pemain naturalisasi. Langkah tersebut tidak sekali-kali meminggirkan pemain tempatan yang berbakat. 11 tahun berlalu, kekalahan demi kekalahan dialami Harimau Melaya, termasuk 3-0 dalam pertemuan terakhir. Badi 11 tahun inilah yang cuba diubah oleh anak buah Peter Kalamoski apabila melawan Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ia bukan tugas mudah, tapi kelebihan bermain di tempat sendiri. Apatah lagi kehadiran 7 pemain warisan baru diharap dapat mengubah nasib Harimau Melaya. Menyokong Indonesia arah FIFA untuk siasat pemain naturalisasi Malaysia sebab katanya tak jelas. Hector Havel kata dia ada atuk asal dari Melaka, manakala Yon Irazabal pun cakap benda yang sama, ada atuk asal dari Malaysia. Pemain Malaysia Sergio Aguero dan Tommy Mawat akan menyertai pasukan Brunei. Ialah sebab Brunei akan main Liga Malaysia musim depan. Malaysia sedang jor-joran membangun skuad sepak bola yang mentereng dan kuat. Salah satunya adalah dengan meniru Indonesia mengambil para pemain luar untuk dinaturalisasi. Namun langkah naturalisasi yang dilakukan Malaysia terbilang aneh karena mereka seperti terlalu memaksa mengambil pemain-pemain asing yang tidak memiliki garis keturunan Malaysia. Setelah kondisi ini terus terjadi dilakukan Harimau Malaya, hal ini kemudian memicu protes keras para penggemar sepak bola di ASEAN. Sejumlah penggemar sepak bola di ASEAN kini mengajukan permintaan kepada FIFA untuk menyelidiki timnas Malaysia. Harimau Malaya diduga melakukan kecurangan dalam proses naturalisasi pemain, terlebih karena Malaysia dalam waktu dekat akan berhadapan dengan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa, 10 Juni 2025. Sebelum menjalani pertandingan melawan Vietnam, Malaysia menyambut sejumlah pemain naturalisasi barunya, beberapa di antaranya yaitu Emmanuel Machucha, Rodrigo Holgado, asal Argentina, Joao Figueiredo, asal Brasil, dan Yon Irazabal, asal Spanyol. Mereka semua adalah deretan pemain yang dinaturalisasi secara cepat, sehingga asal-usul mereka dipertanyakan berdasarkan pantauan di laman media sosial. Sejumlah penggemar sepak bola ASEAN mencurigai Malaysia. Banyak dari mereka mempertanyakan apakah Federasi Sepak Bola Malaysia membeli pemain dari Amerika Selatan dan tidak jelas tentang asal-usul pemain tersebut. Para penggemar meyakini bahwa pemain Amerika Selatan yang baru-baru ini dipanggil oleh FAM tidak memiliki leluhur Malaysia. Oleh karena itu, banyak orang telah mengajukan petisi kepada FIFA untuk menyelidiki apakah Malaysia melakukan kecurangan atau tidak. Berikut beberapa reaksi penggemar sepak bola ASEAN terkait program naturalisasi Malaysia. Saya yakin tidak ada pemain Argentina yang memiliki kakek nenek Malaysia atau memiliki latar belakang Malaysia. Saya yakin FAM membeli pemain. FIFA perlu menyelidiki tim ini. Kami, fans Vietnam, mengkritik tim Indonesia karena menaturalisasi pemain, tetapi setidaknya mereka memiliki asal-usul yang jelas. Sedangkan Malaysia, mereka tidak memiliki dokumen apapun untuk membuktikan asal-usul pemain mereka. FIFA harus memberi perhatian khusus pada kasus Malaysia. Saya tidak berpikir Argentina atau Brasil memiliki hubungan apapun dengan Malaysia. Sebelumnya, timnas Timor Leste sempat terjerat skandal naturalisasi pemain secara ilegal. Pada 2017, FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia menyatakan 9 pemain Timor Leste yang dinaturalisasi tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan. Alhasil, timnas Timor Leste dilarang mengikuti Piala Asia 2023 dan harus mengubah sistem pencarian pemain naturalisasi. Jika Malaysia mengikuti jejak Timor Leste, tentu mereka bisa menghadapi hukuman berat serupa. 7 pemain naturalisasi baru menjadi modal timnas Malaysia menghadapi Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia akan menjamu Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa 10 Juni malam. Skuad Harimau Malaya yang kini berada di bawah arahan pelatih Peter Kalamoski memiliki sederet pemain-pemain baru,
Mayoritas pemain-pemain anyar tersebut adalah pemain naturalisasi yang memiliki darah keturunan, seperti yang dilakukan Indonesia. Malaysia memilih langkah melakukan alih warga negara guna mendorong prestasi sepak bola. Ada 7 pemain dari Eropa dan Amerika Selatan yang dinaturalisasi Malaysia, yakni Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, dan Emmanuel Machuca. Hevel dan Palmeiro sudah menjalani debut. Hevel bahkan mencetak gol dalam kemenangan Malaysia atas Nepal dalam kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung akhir Maret lalu. Sementara Garces, Irazabal, Figueiredo, Holgado, dan Machuca berpotensi menjalani laga pertama berkostum Malaysia saat laga melawan Vietnam. Kami ingin memenangi semua pertandingan yang kami jalani. Itu mental kami, kata Klamovski dikutip dari New Straits Times. Saya senang dengan skuad yang ada dan bersemangat untuk tampil baik. Para pemain baru sudah menunjukkan kebanggaan dalam setiap sesi latihan dan kami dalam proses membangun suasana kekeluargaan dalam tim ini. Kami fokus dan siap, tuturnya menambahkan. Sebelum bertemu Vietnam, Malaysia mengadakan 2 laga uji tanding menghadapi Cape Verde yang berakhir dengan skor imbang 1-1 dan kekalahan 0-3. Selain 7 pemain naturalisasi yang baru, Klamovski juga memanggil beberapa nama lokal seperti Shihan Hasmi, Syahrul Saad, Nasmi Faiz, Safawi Rashid, Faisal Halim, dan Arif Aiman. Pemain-pemain yang lebih dulu dinaturalisasi macam Paulo Josue, Rommel Morales, Endrick, Noah Laine, Dion Chols, Lavere Corbin, Ong, dan Matthew Davis juga ada dalam skuad Malaysia yang akan menghadapi Vietnam.